silakan diunduh dulu materinya yang ada saya kirimkan di Google Classroom. Ya, bagi Anda yang baru bergabung, oke, silakan unduh dulu materinya yang ada pada Google Classroom kita. Itu materi sudah saya berikan. Nah, pada perkuliahan kita hari ini juga, ini di pertemuan ke-7, minggu depan kita melakukan namanya kuis ya, minggu depan. Jadi untuk itu persiapkan diri Anda untuk di minggu depan supaya persiapan Anda di minggu depan sudah matang. Gitu. Ya. Oke, materi yang sudah diberikan sudah diunduh. Sudah kan? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah Anda unduh, itu topik materinya apa? Komposisi bilangan. Iya, konversi bilangan ya. Masih lanjutan dari yang minggu lalu ya. Di mana yang minggu lalu itu kan kita sudah membahas mengenai sistem bilangan yang lain. Ya, baik dia dari sistem bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksa, dan juga penjumlahannya sudah kita bahas. Nah, pada kali ini kita akan coba membahas mengenai tentang konversi bilangan. Ya. Oke. Nah, untuk itu ini saya share screen materinya supaya sama-sama Anda memahami ya. Bisa dilihat? Tampil? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, baik, kalau sudah bisa ya, kita mulai. Nah, di sini ada yang namanya konversi bilangan ya. Di mana untuk konversi bilangan ini sama halnya di dalam penjumlahan sistem bilangan itu sangat dibutuhkan yang namanya dalam sistem bilangan. Nah, misalnya contoh di sini kalau misalnya kita buat ya, kita buatkan di sini di dalam nilai yang ada ya, dari bilangan desimal itu diminta sama kita supaya kita konversikan ke dalam bilangan biner ya. Oke, jadi di sini dia di dalam konversi bilangan ini ya, ini akan kita bahas. Oke. Nah, yang pertama sekali di sini ya. Yang pertama sekali di sini itu kita akan lihat yang namanya di dalam sistem bilangan ya. Setiap nilai ya, atau besaran itu dapat dipresentasikan dengan berbagai sistem bilangan yang lainnya. Nah, dengan demikian itu dapat pula dilakukan perubahan basis bilangan. Nah, bisa Anda perhatikan di sini di dalam tabel ini ya. Di sini pangkat ya, ini pangkat dan basis ya. Di sini saya ibaratkan dia 0, ini perpangkatan ya. Perpangkatan 0, 1, 2, 3 ibarat sampai 8. Ya. Oke, ini basisnya sampai 8. Nah, di sini pangkatnya. Ini pangkat 2, ini untuk bilangan biner ya. Ini untuk bilangan oktal ya. Kemudian di sini ada bilangan heksa. Ya. Kalau 2 itu kan dia untuk bilangan biner. Ya kan? Kalau dia untuk bilangan oktal itu ada 8. Ya, ada 8. Kalau untuk heksa itu 16. Oke, bisa dipahami kan? Paham sampai di sini ya? Paham kan kira-kira? Paham, Pak. Oke, nah kita lanjut. Jadi ibaratkan di sini kalau misalnya misalnya ini 2 ya, 2 ini dipangkatkan dengan 0 nilainya 1. Ya. Nah,
2 dengan pangkat 1 hasilnya 2. Oke. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ya. 2 pangkat 4 hasilnya 16 sampai dia 2 pangkat 8 itu 256. Ini untuk bilangan biner. Ya. Kemudian untuk oktal sama. 8 itu di pangkat 0 itu hasilnya 1, itu masuk ke sini. Ya. Kemudian untuk dia 8 pangkat 1 itu hasilnya 8. Kemudian 8 pangkat 2 itu 64, 8 pangkat 3 itu 512. Ya. Nah, sampai di sini. Kemudian 16 pangkat 1 16, 16 pangkat 2 256. Oke. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengkonversinya bagaimana? Nah, kita akan lihat. Di dalam mengkonversi bilangan, kita pertama masuk dulu ke bilangan desimal itu kita konversikan ke bilangan biner. Ya. Dari bilangan desimal dikonversikan ke bilangan biner. Nah, di dalam konversi bilangan itu untuk desimal ke biner ada 2 cara. Yang pertama, ya, nah, misalnya ada contoh di sini. Bilangan desimal itu kita akan mencari nilai bilangan biner. Dari nilai desimal itu adalah 42. Ya. Oke, 42 ini seharusnya ini 10. Oke, nah ini desimal. Nah, ini akan kita rubah ke bilangan biner. Oke, ini ke biner gitu. Jadi berapalah nanti bilangan binernya ini. Nah, cara yang pertama dia dengan menggunakan model tabel di atas. Ya. Model tabel di atas kita perhatikan. Di atas itu kita akan mencari yang namanya nilai 42. Berarti 42 paling bawah itu adalah, ini kita berbasis di sini ya. Karena kita diminta bilangan untuk mencari nilai bilangan biner. 42 kan di sini nggak ada. 42 itu kan berarti di sini, di tengah, antara 64 dengan 32 kan. Ya. Nah, berarti 42 itu di sini. Nah, sehingga dia dengan menggunakan tabel itu, maka dicari konversi biner 52 dibagi dengan nilai basis biner terbesar di bawah nilai yang akan dikonversi. Nah, nilai 42 berarti di bawahnya yang paling besar adalah nilai 32 kan? Paham ya? Nilai paling besar di bawah dari 42 adalah 32. Ini cara yang pertama. Kemudian sehingga kita bagi 42 dibagi dengan 32. Ya. 42 dibagi 32 ada berapa? Ayo, Apriani. Berapa? 1, Pak. Oke. Sisanya? 10, Pak. Iya, 10 ya. Jadi 42 dibagi 32 itu kan 1. Ya. Sisanya itu kan ada, sisanya adalah 10. Ya. Kemudian dibagi dengan basis sesuai dengan urutannya. Siap 32, ya. Siap 32 berarti 16. Nah, berarti dia ditemukanlah dia dibagi dia sampai seterusnya, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini akan kita lihat 42, ya. 42 tadi, ya, dibagi dengan 32, ya kan? Nah, itu kan hasilnya kan 1. Sisanya 10. Oke. Nah, 10 ini, nilai 10 itu kita bagi lagi dengan 16. Karena dia pangkatnya kan 32, 16, 8. Ibaratkan di sini 42. Ya, di sini 42. Paling kecil di bawah 42 kan 32. Berarti langkah yang pertama sekali 42 ini kita bagi dengan 32. Ya. Jadi hasilnya 1. Ya, sisanya ada 10. Nah, 10 ini kita bagi dengan 16. Nah, sehingga 10 dengan 16 itu kan nggak bisa kita bagi kan. Ya. Nah, karena nggak ada hasilnya, itu kan dibuat 0. Jadi kalau dia nilai
di dalam untuk konversi bilangan, kalau misalnya dia dibuatkan ada sisa, ya ini sebagai catatan sama Anda, kalau ada sisa, ya, itu dituliskan nilai binarnya 1. Tapi kalau tidak ada sisa, itu nilainya 0. Oke. Nah, jadi itu konversi bilangan untuk bilangan biner, dari desimal ke biner ya. Oke. Jika dia nilai bilangan, misalnya gini, 42 itu dibagi 32 kan hasilnya 1. Nah, cuman sisanya ada 10. Karena ada sisanya, itu kita tuliskan nilai binarnya 1. Sehingga nilai binarnya itu 1. Oke. Nah, kemudian di sini, karena dia ini nilainya 10, nggak ada hasilnya, nggak bisa kita bagi, berarti kita buatkan di sini 0. Ya, karena nggak bisa dibagi. Nah, 10 dibagi 16 ya kan? Nah, coba kemudian kita bagi lagi. Dengan berapa? Setelah ini 16 dibagi 8 lagi. 10 dibagi 8, ya. 10 dibagi 8 itu kan bisa 1. Bersisa enggak? Ada sisanya 2, berarti dia tuliskan nilai binarnya 1. Nah, makanya dia bilangan binernya itu setelah didapat, ya, bilangan biner terdapatkan itu tadi adalah 1, 0. Nah, kemudian ini 0 ya. Kemudian di sini karena ini ada sisanya ada 2. Nah, karena ada sisanya kita tuliskan 1. Nah, 2 ini kita bagikan lagi dengan 4. Otomatis kan tidak bisa dibagi ya. Nah, berarti di sini kita tuliskan 0. Nah, kemudian 4 ini bagi lagi dengan 2. Nah, bisa enggak? Oke, bisa. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Habis ya? Habis kan? Nah, karena dia habis, berarti di sini kita tuliskan 1. 0. Karena dia misalnya dia habis, ini ada 1 ya. Oke. Ini kita masukkan. Kemudian kalau ini dia 0 dibagi 1 kan nggak ada lagi. Ya. Nah, kemudian kita urutkanlah di sini 0. Jadi dibagi dengan untuk setiap perpangkatan yang ada di sini. Ya, ini cara yang pertama. Jadi tergantung sama Anda mana yang lebih pahami, mana yang tidak. Jadi tergantung, ada 2 cara ya. Ini cara yang pertama. Jadi kita bagikan dengan pangkat yang ada di atasnya. Jadi nilai yang lebih kecil, ya, atau nilai yang lebih besar di bawah dari yang akan kita bagikan, itulah yang akan kita bagikan. Misalnya kalau contoh, kalau diminta, ya, kita diminta menghitung nilai bilangan 32. 32, ya, ini 10. Oke. Nah, 32 dibagi 32 desimal, ini diminta ke bilangan biner. Ya. Nah, biner. Nah, jadi dengan cara yang pertama ini, ya, berarti 32. Berarti 32 di sini. Yang paling besar di bawahnya berarti kan 16. Ya kan? Nah, sehingga yang pertama sekali dikerjakan adalah berapa di sini? Ayo, siapa yang bisa? 32/16, Pak. 32/16. Ya. Nah, jadi dia di sini. Nah, inilah dibagi sampai dia nilainya habis. Oke. Nah, kalau 32 dibagi 16 ini nilainya berapa? Ayo. 1. 2, Pak. 2. 2 kan? 2. Masih ada sisa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti di sini kita tuliskan nilai binarnya adalah 0. 0. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah berarti dia kita buatkan yang mana lagi? 2/16 kan? Ya. Nah, ini yang kita bagikan. Hasilnya ini. Bukan ini ya, ini untuk bilangan biner. Setiap sisanya itu kalau ada sisanya itu 1, kalau tidak ada sisanya itu kita buatkan 0. Oke, paham sampai di sini ya? Itu untuk yang pertama kan? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua.
Jadi tergantung sama Anda mana nanti yang lebih Anda pahami. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita bagi dua. Ya. 42 ini tadi itu kita bagi dua. Karena yang diminta adalah kebilangan biner. Biner kan 2. Ya kan? Kalau dia oktal itu 8. Kalau heksa itu 16. Ya. Jadi kalau contoh kalau misalnya nilai desimal itu misalnya 64 ini diminta ke 8 gitu. Nah, jadi yang pertama sekali yang kita perhatikan ya. Yang sama sekali kita perhatikan di sini. Ke nilai mana dia yang diminta? Nah, karena kalau di sini dia ke biner, berarti di sini biner. Nah, kita lihat cara yang kedua. Tadi contoh kasus yang pertama, dia 42. Oke, 42 ini dengan cara ini, yang kedua ya. Cara yang kedua itu bagi 2. Contoh, 42 itu dibagi 2, hasilnya 21 kan? Ya kan? Hasilnya 21. Ya, Pak. Kalau 42 dibagi 2, ini kan habis kan? Nggak ada sisanya kan? Nah, sehingga nilainya 0. Ya, nilainya 0. Kemudian, ini kita bagi lagi. 21 ini kita bagi 2. 21 dibagi 2, hasilnya berapa? 10. 5. 10? 10, Pak. Iya, 10. Nah, cuman di sini 21 dibagi 2 kan ada sisanya kan? Ada. Nah, sehingga Pak. dituliskan nilainya 1. Jadi intinya kalau dia bersisa, ada sisa dari hasil bagi tersebut, misalnya sisanya ada 2, nah, berarti nilai binernya itu 1. Tapi kalau nilai tersebut dibagi 2 dengan habis, ya misalnya 6, ya misalnya 2 dibagi 2 habis, ya kan? Nah, tapi kalau 6 dibagi 2, itu ada sisanya kan? Ada sisanya kan? Ada, Pak. Paham nggak? Kalau 5 dibagi 2 ada sisanya nggak? Ada, Pak. Berapa Ada, sisanya? Pak. Berapa sisanya? 5. Yo, 5. 5 dibagi 2 sisanya 5. 1. 1. 5 dibagi 2 kan sisanya 1 kan? 1. Nah, jadi kalau dia ada sisanya berarti nilai binernya itu 1. Tapi kalau nggak ada sisa berarti nilai binernya 0. Ya. Nah, jadi di sini tadi dia 21 dibagi 2 hasilnya bisa kita dapatkan nilainya 10. Ada sisa. Nah, kalau ada sisanya, ya kan, 10 dikali 2 kan nilainya masih 20 kan. Berarti sisanya 1. Bukan berarti 1 itu dimasukkan di sini ya, sisanya itu bukan. Bisa dipahami kan? Ya. Nanti takutnya 7 dibagi 2 ada sisanya itu tuliskan di sini. Enggak. Pokoknya setiap bersisa nilainya 1. Ya. Nah, kemudian kita bagikan 10 dibagi 2, ya. Itu hasilnya 5. Kan enggak bersisa kan? Habis dibagi 2 kan? 10 dibagi 2 kan habis. Jadi kita tuliskan nilai binernya adalah 0. Ya. Nah, selanjutnya 10 dibagi 2 tadi nilainya adalah 5. Oke, berarti 5 ini kita bagi lagi 2. Ya. Nah, ini kan ada sisanya. Sisanya 1 lagi kan? Karena 5 dibagi 2 itu ada sisanya, kita tuliskan di sini 1. Oke. Kemudian 2 dibagi 2, ya. 2 dibagi 2 itu kan habis. Ya kan? Habis 2 dibagi 2, ya. Hasilnya 1. Berarti 0. Nah, kalau 1 dibagi 2, ini kan nggak bisa lagi. Ya. Sehingga nilai ini kita tarik ke sini. Jadi nilainya menjadi
kalau kita buatkan di sini 1, nah ini nilainya. Dihitung dari sini ya, dari paling ujung sebelah kiri hitungnya. Jadi kalau perhitungannya itu dari bawah. Dari bawah ini dihitung, bukan dari sini. 0, 1, 0, 1, 0, bukan. Nah, jadi dihitungnya dari mana? Hitungnya itu adalah dari bawah. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, sama nilainya dengan ini. Cara pertama dengan cara kedua itu sama. Paham sampai di sini? Paham. Paham, Pak. Oke, kalau paham, saya kasih kasus ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ini saya kasih nilainya, nilai dari bilangan biner. Bilangan binernya itu adalah 52. Coba Anda hitung. Ini ke biner. Berapa bilangan binernya? Cepat. Silakan dihitung. Yuk. Nanti saya panggil namanya ya. Ayo, siapa yang udah dapat? Belum, Pak. Pak, hasilnya 101110. Hasilnya 1, 0, 1110. 1110. Ini. Ya. Iya, Pak. Ini Arya. Oke, Arya mendapatkan nilainya 101110. Yang lain? Pak. Berapa? 11010. 11010. Ini. Lagi, Pak. 11010. 0. Ya. Oke. Ini yang mendapat Putri ya? Ya, Pak. Oke, yang Pak, lain? salsa dapat, Pak. Berapa? Selesai. Salsa. 11010. 11010. 0. Pak. 0. Yasmil, Pak. 245. Ya, selesai. Iya, Pak. Oke, coba. Yasmil, Pak. Yasmil. 11010. 11010. Ya, Pak. Oke. Pak, punya salsa tadi kurang, Pak. Makanya saya tanya, berapa lagi nih? 0, Pak. 0. Di akhirnya. Ya. Oke. Nanti kalau mati, gabung lagi ya. Kalau tiba-tiba mati, gabung lagi nanti ya. Ya, Pak. Kalau Zoom kita mati, nanti gabung lagi. Oke, ini kita hitung. Sesuai dengan ini ya. Nah, jadi gini aja kita buat. Pertama, ini 52 dibagi 2. Ya, ini. Jadi berpaham. Dibagi 2. Sama dengan berapa? 26. 20. Ada sisanya enggak? Enggak ada. Habis kan? Yes. Oke, 0. Berarti 26 dibagi 2. 13. 12. 2. 13. 13, Pak. 13. Ya kan? Iya. Bersisa enggak? Enggak ada. 0 kan? Iya.
Oke, berarti 0. Ini salah ya? Ya kan? Ini salah. Oke, selanjutnya 13 kita bagi dengan 2. 2. Sama dengan 6. 6. Sisanya 1. 1. Ya. Kemudian 6 kita bagi dengan 2. Sama dengan 3. 3. Sisanya 0. 0. Berarti 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Oke, masih pas. Ya. Jadi di sini ada 3. Hanya 1 yang beda. 3 dibagi dengan 2 sama dengan 1 kan? 1. Sama dengan 1. 1. Ya. Kemudian 1 dibagi dengan 2 sama dengan, nah ini. Jadi ini langsung dia dibuatkan, ya. Ini ditarik ke sini, ya. Nah, jadi nilainya di sini jadi 1. Karena nggak bisa lagi, ya. Jadi sehingga nilainya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ya. Nah, jadi ini yang pas ya. Oke? Kepaham berarti kan? Paham, Ya. Pak. Oke, itu dia untuk konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Ya. Nah, ini ada 10 menit lagi, mudah-mudahan selesai. Nah, itu misalnya ini sama. Nah, ini sama dengan yang tadi. 29 dibagi 2, hasilnya 14. Ya, 14, kemudian sisa. Ini untuk bilangan biner. Sekarang untuk ini masih sama. Ini bilangan biner. Ya, ini yang tadi. Nah, bilangan misalnya ya, di sini kita ibaratkan dia kalau dia misalnya bilangan dari heksa desimal ke biner. Ya. Kalau yang tadi dia desimal ke biner. Sekarang kita masuk ke biner. Ya. Dari heksa ke biner, nah misalnya contoh, ini 3B. B itu berapa? B. Berapa nilainya? 11. Nah, jadi untuk merubah ke bilangan biner, kan di pertemuan sebelumnya kalau dia ke biner dibagi dia 4 digit kan? Ya, 4 digit kalau dari heksa ke biner. Nah, sehingga dia kalau diminta ke biner, ya, dari heksa ke biner, dia tinggal gini aja. Ini dipisah. 3 ini bilangan binernya berapa? Tapi ambil 4 digit. 4. Ya, contoh, misalnya kan sampai di sini kan habis sebenarnya dia untuk nilai 3. Kalau kita jumlahkan ke bilangan desimal kan. Ya. Nah, tapi kalau dia untuk bilangan dari heksa ke biner dia diminta 4. Sehingga dia bilangan binernya itu 0011. Ya, jadi 11 dia. Tapi 4 digit. Kemudian B itu kan 11. Ya. B itu 11 bilangan binernya berapa? Tinggal dirubah aja. Ya, 11 itu bilangan binernya berapa? 1011. Nah, sehingga digabung. Nah, jadi digabung dia dari kedua ini. Misalnya 00111. Nah, ini yang tadi kan 44. 0011 ini untuk 3. Kemudian untuk B itu 1010. Jadi sangat berbeda dia dari bilangan desimal tadi ke bilangan biner. Kalau desimal dia itu kan dibagi 2. Ya kan? Tapi kalau dari heksa dia ke biner, dia hanya dibuat jadi 4 digit. 4 bit. Untuk setiap bilangannya. Contoh, kalau misalnya ini contoh lain ya. Contoh lain, saya buatkan misalnya 4. Ini saya buatkan misalnya cari ya 4F. Oke? Nah, berapa bilangan binernya ini? Coba dihitung. Ayo cepat.
Ini 16. Ya. Nah, dirubah ke biner. Nah, yang pertama sekali 4 itu 4 ya, 4 itu bilangan binernya berapa? Kemudian F-nya bilangan binernya berapa? Tapi dia 4 bit. 1 2 3 4. 1 2 3 4 bit. Ayo, kalau 4 bilangan binernya berapa? Kan di minggu lalu ada saya kasih tabel kan? Ada tabel. 0100, Pak. Ya, berarti 01 kosong kan? Ini untuk 4, untuk F 1111, Pak. 1111. Iya kan? Ya. Iya, dia 4. Ayo, yang lain ada dapatnya lagi. Jadi sama halnya gini. Ini kan pangkat 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Iya kan? Jadi kalau kita balikkan dia 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 tambah. Ini 0, 1, 2, 3. Berarti ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, gitu nih. Paham? Atau Enggak, ada yang garuk-garuk kepala? Kurang, Pak. Masih kurang paham, Pak. Oke, gini. Kalau nah inilah kita buatkan. Misalnya saya buatkanlah misalnya tabel ya. Tabel aja saya buatkan. Saya buatkan misalnya ini. Ini aja lah biar lebih Anda pahami. Di sini kan dia misalnya ini pangkat 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau misalnya diminta F itu kan 15 kan? 15. Kira-kira kalau misalnya ini 1, ini tadi kan dibilang F itu 1, 1, 1, 0. Berarti di sini 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 2, 4. Ini kita hapus. Nah, kita buatkan di sini kalau dia 1 dikali 2 pangkat 0 itu berapa? Ayo. Berapa? 1, Pak. 1, ya kan? 1 dikali misalnya ini lagi. Nah, 1 dikali 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 kan? Nah, selanjutnya. Ini pangkat 2. Ini pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 4. Ya kan? Ini 8. 8 kan? Oke. Kita jumlahkan. 8 ditambah 4 berapa? 12. 12 kan? Ini hasilnya 12. Ini 12. Ini 3. 3 kan? 3. Iya. Oke. 12 tambah 3 kan 5 kan? 15 kan? Iya. Nah, sehingga hasilnya 15. 15. Nah, berarti kan bilangan binernya itu kan ini. Iya kan? F. Wes, paham? Paham kira-kira? Sedikit, Pak. Paham, Pak. Supaya carilah dia. Misalnya gini. Ini yang 4. 4 kan? Nah, 4 itu kita cari di sini 1, 2. Berarti 1 dikali. Kalau misalnya 4. Nah, di sini kan 0. Ya kan? 0. Misalnya di sini 0. Dia dimintakan dia 0. Contoh. Ya. Ini 0. 0 dikali 2 pangkat 0 kan hasilnya berapa? 0. Kemudian di sini
0 kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, di sini 4, baru di sini 0. Nah, kalau seandainya, kalau kita buatkan misalnya ini, di sini 1 dikali pangkat 2 pangkat 0 berapa? 1 kan? Iya kan? 1. Nah, kalau di sini kita buatkan 1 dikali 2 pangkat 1 berapa? 2. Iya kan? Iya kan? Nah, kalau ini aja kita jumlahkan, 2 ditambah 1 kan udah 3. Nah, kalau kita buatkan di sini 1, sementara 1 dikali 2 pangkat 2 itu kan udah hasilnya udah 4. Kalau 4 ditambah 3 kan udah 7, udah lebih. Paham maksudnya? Paham nggak? Paham nggak mencari 4 di sini? Paham, Pak, paham. Sipa paham, Sipa? Masih kurang, Pak. Masih kurang. Oke, kita ulang. Misalnya gini. Ini saya buatkan. Kita cari kasus yang lain ya. Pak. Woi.